kalau kita urus masalah kita ada pembelian nih, nanti kita pecah kita bikin perumahan, pecah sertifikat itu kenapa prosesnya begitu lama ya Bapak Tintim? Atau memang saya yang tidak tahu prosesnya atau gimana sih Bapak Tintim? Iya, sebenarnya apa ya? Mungkin bisa jadi ada apa ya mindset ya. Kadang kan orang memandangnya itu belum mencoba dulu udah mikirnya susah dulu gitu. Padahal di BPN sendiri itu kan kami sudah mulai meningkatkan pelayanan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Uni di Podshare, podcast seru bareng Uni. Kita di suasana Podshare terbaru. Inilah tempat kita yang terbaru karena kita akan mengulik nih cerita-cerita di berbagai bidang. Dalam episode kali ini kita akan membahas peran Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan Sistem Informasi Geografis GIS. Topik ini menarik karena GIS bukan sekedar teknologi peta digital, tetapi juga alat penting dalam pengelolaan data pertanahan, tata ruang, hingga mendukung kebijakan publik. Kita sudah kehadiran Bapak Tintim Debbie Purnasepta dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Halo Bapak Tintim, terima kasih sudah datang di Podshare Uni. Terima kasih Uni sebenarnya atas undangannya. Kepada penonton setia Podshare Uni ya, podcast seru bareng Uni. Perkenalkan saya Tintim Debbie Purnasepta, tapi biasanya dikenal dengan nama Tintim sebagai praktisi JS. Bekerja di BPN, juga dikenal sebagai konten kreator yang membuat konten-konten berbasis JS atau peta-peta seperti itu Uni. Oke, Bapak Tintim, sebagian kita nih netizen termasuk Uni agak tabu nih masalah pertanahan, karena kita nggak punya tanah yang banyak ya. Sama. Kebanyakan kita banyak ngontrak atau gimana sih, kita nggak terbiasa berurusan dengan Badan Pertanahan atau BPN. Nah, menariknya di sini ternyata BPN ini adalah satu badan yang bisa membantu masalah pertanahan. Apa sih yang bisa Bapak Tintim ceritakan tentang BPN gitu? Mungkin bagi masyarakat atau orang-orang awam ketika kita bicara BPN identiknya sertifikat tanah seperti itu ya. Padahal kan di balik dari semua itu banyak tupoksi-tupoksi dari BPN itu sendiri yang bukan hanya terkait sertifikat. Misalnya yang sekarang lagi mungkin jadi sorotan tol Padang Sicincin ya. Tol Padang Sicincin yang baru saja beroperasi gitu. Jadi BPN juga berperan di belakang dalam proses pembebasan lahannya. Dalam hal ini pengadaan tanahnya seperti itu. Kemudian selain itu kalau teman-teman ingat 2024 pernah terjadi bencana Galodo dulu ya, bulan Mei kalau nggak salah. Itu 2024 ya? Bulan Mei yang sampai Jalan Padang ke Bukit Tinggi terputus itu sampai putus ya? Sampai putus. Itu sebenarnya kami di belakang atau di belakang layar kami juga ada ambil peran berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini untuk pemetaan daerah yang kena dampaknya, karena di BPN sendiri kan mungkin nilai plusnya selain tahu di mana lokasi-lokasi yang kena bencana, kita kan juga ada database terkait siapa sih pemilik tanah yang terkena dampaknya seperti itu. Jadi pada saat itu kami juga berperan dalam pemetaan daerah terdampak. Selain itu juga daerah untuk potensi relokasi. Karena kan di BPN sendiri kan ada namanya pemetaan daerah peta tanah terlantar gitu. Jadi yang sudah diterlantarkan itu bisa menjadi potensi untuk daerah relokasi bencana seperti itu Uni. Ternyata BPN ini banyak juga ya, bukannya tanah pemilik rumah ya yang seperti familiar kita pahami. Ternyata semua tanah di suatu daerah itu tugasnya BPN untuk mengetahui apakah tanah ini berpotensi
apa sih berpotensi? Ya, bisa untuk relokasi atau apa, atau misalnya tanah itu terlantar atau sengketa atau apa. Oke, siap. Oke, siap. Nah, kalau GIS ini gimana nih Bapak Tim? GIS itu kan sebenarnya kalau kita bicara terkait bidang ilmu, dia kan pengembangan dari geografi ya. Tapi GIS itu kan kalau secara singkatan geografis informasi sistem atau bahasa Indonesia tadi sistem informasi geografi. Jadi dia kan sistem yang mengumpulkan, kemudian menyimpan, mengolah, menganalisis sebuah data, kemudian disajikan dalam bentuk peta atau dalam bentuk video yang ada hubungannya dengan lokasi di permukaan bumi gitu. Terus kaitannya dengan BPN itu kan ibaratnya sebagai apa itu urat nadi informasi, karena di BPN sendiri kalau Uni lihat di sertifikat pasti kan ada gambar bidang tanah gitu. Benar. Jadi kalau di BPN tuh ada dua jenis data, yaitu pertama data spasial, itu terkait bidang tanah yang sudah diukur. Jadi biasanya kalau masyarakat mendaftarkan tanahnya sertifikat kan pertama pasti diukur dulu, kemudian yang kedua data yuridis, yaitu terkait subjeknya seperti itu. Jadi kaitannya kan sangat di BPN sendiri sangat vital terkait data JIS itu untuk keberlangsungan tupoksi dari BPN itu nih. Oke, siap sekali. Banyak kayak pengetahuan kita tentang pertanahan. Tapi saya penasaran sekali nih Bapak Tim. Kenapa masalah pertanahan ini susah sekali mengurusnya? Karena kan sepengalaman saya ya, kalau kita urus masalah, kita ada pembelian nih, nanti kita pecah, kita bikin perumahan, pecah sertifikat. Itu kenapa prosesnya begitu lama ya Bapak Tim? Atau memang saya yang tidak tahu prosesnya atau gimana sih Bapak Tim? Iya, sebenarnya apa ya? Mungkin bisa jadi ada mindset ya. Kadang kan orang memandangnya itu belum mencoba dulu, udah mikirnya susah dulu gitu. Padahal di BPN sendiri itu kan kami sudah mulai meningkatkan pelayanan gitu. Jadi bahkan kalau dalam hal pensertifikan tanah kan ada namanya program PTSL seperti itu ya. Jadi itu kan gratis yang diprogramkan oleh BPN. Kemudian kadang kalau misalnya pengurusan kayak pengadaan tanah seperti itu, ALASA itu kami BPN juga turun ke lapangan untuk jemput bola gitu untuk mempercepat prosesnya. Mungkin di sini yang perlu saya tegaskan, jadi sebenarnya kalau pengurusan di BPN tuh mudah, ada prosedur-prosedurnya. Jadi bahkan di semua kantor tuh biasanya ditempel itu, misalnya untuk pengurusan pendaftaran pertama kali atau misalnya pecah atau jual beli, ada syarat-syaratnya. Yang penting kita datang langsung, kita langsung aja ke petugas, jangan sampai kita terjebak ke calo, jangan. Karena calo itu yang mempersulit seperti kita itu. Orang tabu ini sering bertanya ke calo seperti itu. Kesalahannya mungkin di situ. Oh, mungkin kesalahannya di situ. Jadi calo ini dia orang dalam atau gimana nih Bapak Tim? Nah itu kalau bagi kami yang di dalam, bahkan ada itu kami mensosialisasikan bahkan buat konten-konten untuk berantas calo atau apa, karena kami sendiri di pelayanan kan sudah welcome gitu, misalnya ada kita kasih nomor telepon untuk hubungan secara langsung, kemudian di pelayanan juga ada petugasnya, bahkan ada di Sumatera Barat khususnya di Kantah Padang ya, itu kami setiap hari Minggu ada namanya pelataran, jadi pelayanan akhir pekan kalau nggak salah. Jadi di Car Free Day itu kami datang langsung ke tempat Car Free Day itu untuk masyarakat biar bisa ketemu langsung sama petugas gitu. Jadi biar nggak ada stres lagi untuk calo seperti itu. Oh, siap. Jadi sebenarnya karena masyarakat mungkin agak ketakutan mengurus, ada hal yang mereka kira agak ribet ya, padahal nggak ribet. Kalau langsung pun kita lebih jelas kan, nggak ditakut-takuti oleh calo seperti itu ya. Apalagi sekarang kita mengurus masalah pertanahan ini, apakah udah bisa online atau gimana Bapak Tim? Iya, pengurusannya ada yang memang bisa online, tapi ada beberapa yang khusus memang harus datang ke kantor terkait berkas gitu. Tapi kalau biasanya kalau sudah terdaftar sertifikatnya untuk misalnya Roya atau apa, ada beberapa tahapan yang memang sudah bisa online seperti itu. Oke, siap. Bahkan di Kantah mungkin Padang itu yang sebagai percontohan untuk Roya itu kita juga jemput bola gitu. Jadi untuk ada namanya program Rosita gitu, Royal siap di tempat gitu. Jadi kita yang jemput bola ke tempat langsung, tidak harus menunggu masyarakat yang datang ke kantor seperti itu. Oke, siap. Paham sekali kita sekarang ini ya.
Tapi Bapak Tim-Tim ini berasal dari mana sih, Pak? Itu. Kenapa bisa sampai di Sumatera Barat? Ya. Mungkin kalau boleh sedikit cerita, mungkin agak ke belakang ya mungkin. Mungkin awalnya mungkin kenapa namanya Tim-Tim dulu ya. Itu mungkin. Ya mungkin kebanyakan kalau baru pertama kali kenal mungkin teman-teman atau Bapak Ibu kenapa namanya Tim-Tim gitu. Kok identik dengan Timur-Timur gitu. Ya memang dulu Timur-Timur kan mungkin kalau teman-teman mengamati atau sejarah gitu. Jadi memang dulu ayah memang tugas di Tim-Tim gitu. Pas masih bergabung dengan Indonesia ya dulu ya. Tahun 90-an tugas. Berarti orang tua aparat? Dulu guru, jadi kan zaman dulu kan ketika Timur-Timur itu masih menjadi bagian dari Indonesia? NKRI kan dari Presiden dulu zaman Soeharto kan mengirimkan tenaga kesehatan, guru, kemudian tentara untuk apa itu meningkatkan pembangunan di sana gitu. Tapi kan tahun 90-an 99 itu kan lepas dari Indonesia, jadi ayah kembali ke Indonesia dalam ini di Jogja. Jadi untuk mengenang itu dinamakanlah Tim-Tim gitu. Oh, dinamakanlah putranya Tim-Tim ya? Tim-Tim itu. Bahkan kakak saya aja juga Tim-Tim itu, yang membedakan nama kedua gitu. Oke. Jadi Tim-Tim Alif, saya Tim-Tim Debi seperti itu. Oke, menarik sekali. Berarti ini udah lama berdomisili di Sumatera Barat? Kalau Sumatera Barat kebetulan dulu pas zaman COVID dulu tahun 2020-an 2021 pas zaman COVID kan ada formasi CPNS dulu. Saya kan namanya CPNS kan mungkin teman-teman juga sama. Selain kita juga harus belajar kan peluang juga kan. Kalau kita mau mainnya di Jawa pasti persaingannya ketat bana gitu. Iya benar. Akhirnya dulu apakah ke Indonesia Timur atau Indonesia Barat seperti itu. Dan menariknya alhamdulillah dulu calon istri dari Sumatera Barat seperti itu. Akhirnya saya ambil di Sumatera Barat dan alhamdulillah keterima. Jadi per 2021 saya penempatan dulu di Kanwil di provinsinya. Oh, di Padang. Dari 2021 sampai kemarin bulan Mei 2025 baru mutasi ke Padang Pariaman untuk bantu pembebasan tanah tol itu. Bapak Tim-Tim, saya ada masalah sedikit dari teman. Ada permasalahan dari teman ya. Ini dia udah punya tanah nih. Iya. Ada permasalahan tanah dengan sekitaran 6.000 hektar ya, 6.000 hektar. Iya. Jadi akan dibikin perumahan. Tapi izinnya belum keluar, ininya belum keluar. Itu permasalahannya itu dari mana Bapak Tim-Tim? Ya, kalau kita bicara perumahan itu kan izinnya itu kan dari mana itu? Dari Pemda sendiri kan dispertaruh biasanya. Terkait tata ruangnya gimana di 6.000 itu apakah masuk di zona permukiman atau ada yang masuk di zona pertanian gitu. Memang kalau kita punya tanah itu atau mau beli tanah ya misalnya, kita misalnya mau buat perumahan atau apa, sebaiknya itu kita cek dulu di tata ruang. Jangan sampai kita itu tujuannya untuk perumahan tapi ternyata tanah yang kita beli itu masuk di daerah pertanian dan apesnya lagi ternyata pertaniannya itu ada namanya LSD atau lahan sawah dilindungi. Jadi itu memang khusus untuk tanah gitu. Jadi kita ketika tanah kita itu masuk di zona itu ya kita nggak bisa untuk lahan terbangun seperti itu. Kalaupun bisa itu masih mengajukan revisi dan itu sampai pusat dan namanya LSD itu dia nggak bisa berkurang. Jadi kalaupun ini dipakai harus cari ganti lagi dengan luasan tetap seperti itu. Oh siap. Berarti kalau sekarang ini kita punya lokasi tanah yang pertanian, apakah bisa dijadikan nanti perumahan? Nah itu kita lihat dulu pertaniannya itu apakah masuk tadi LSD itu. Kalau udah masuk LSD itu saya rasa agak sulit itu ya. Karena apalagi di sini Bukit Tinggi ya, memang lahan pertanian saja terbatas. Kalaupun cari pengganti di mana lagi seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya kalau cari tanah itu kita lihat dulu dia masuk zona permukiman, perdagangan dan jasa atau pertanian seperti itu. Nah, mengenai Bukit Tinggi ya, kota yang kita cintai. Menurut Bapak Tim-Tim nih, saya yang di sini melihat tanah di Bukit Tinggi ini terlalu mahal sekali, tidak sesuai dengan yang kita lihat di kota-kota lain. Apa penyebabnya Bapak Tim-Tim? Mungkin di sini saya perlu menyampaikan terkait salah satu tupoksi BPN juga. Jadi khususnya di bidang saya itu ada namanya pembuatan peta ZNT, zona nilai tanah.
Iya. Jadi kita memetakan nilai-nilai harga tanah di suatu wilayah gitu. Jadi ketika Uni tadi tanya apa yang menyebabkan mahal seperti itu ya, Iya. itu kembali lagi ke tadi zona nilai tanah itu sebenarnya kami ke lapangan memang ada 2 sumber Uni. Jadi 2 sumber sampel itu yang akan digunakan untuk mengolah. Jadi untuk menentukan melihat persebaran harga nilai tanah di suatu wilayah itu, pertama itu dari nilai pasar itu ada 2 tadi. Pertama transaksi, kemudian penawaran gitu. Jadi kalau pas kita survei ke lapangan nanti misalnya di Kota Bukit Tinggi yang disebutkan mahal-mahal tadi, ya kalau memang di situ pernah transaksi itu berarti yang pernah ada histori jual beli di situ selama 2 tahun maksimal ke belakang itu tinggi. Ya nanti data yang diolah itu akan menyebabkan daerah situ tinggi. Kemudian kalau penawaran tuh data yang kita dapatkan dari orang yang kita biasanya menanyakan, Pak, kalau tanah Bapak itu dijual berapa Pak harga per meternya atau totalnya berapa? Itu nanti kami kumpulkan untuk membuat sebuah peta zona nilai tanah, dan itu Uni bisa lihat di BPN, ada di situsnya namanya bumi@rbpn.go.id. Jadi Uni bisa melihat persebaran harga-harga tanah di seluruh di sini boleh Sumatera Barat ya, misalnya cari tanah yang murah tuh di daerah mana atau gitu. Karena pengalaman kemarin 2024 saya juga pernah itu jadi koordinator untuk pembuatan peta zona tanah di Kabupaten Agam itu seluas 85.000 hektar. Jadi dari situ saya juga baru tahu ternyata daerah Agam itu yang paling mahal ternyata di daerah Padang Luar ke Simpang Jambu Air itu paling tinggi gitu. Kalau paling murah daerah Agam yang barat sana di daerah perkebunan sawit seperti itu. Luar biasa, masalah pertanahan ini bikin saya sakit kepala. Bapak tim-tim yang terhormat, saya apakah salah nih bertanya? Sekarang ini kita butuhkah sertifikat online atau gimana? Oh, sertifikat elektronik itu ya? Kalau dari pemerintah sendiri kan memang udah mensosialisasikan sudah sejak lama ya. Karena memang kita sebenarnya lebih membutuhkan sertifikat elektronik. Kenapa? Ada beberapa kelemahan kalau kita tahu di sertifikat yang analog atau yang lama itu. Karena pertama masalah itu keamanannya, misalnya ada bencana, misalnya ada banjir atau tanah yang roboh seperti itu, atau kebakar kan nanti kan musnah, jadi payah nanti mengurusnya. Sedangkan kalau elektronik kan data udah disimpan database gitu, udah ada barcode-nya gitu. Ketika rusak atau apa kita juga bisa cetak ulang seperti itu. Benar. Apakah itu disarankan? Tentu kalau dari saya yang dalam ini wakil BPN ya sangat disarankan, karena itu kan banyak manfaatnya bagi masyarakat seperti itu, untuk memudahkan bagaimana masyarakat menjaga keamanan legalitas tanahnya seperti itu, dari misalnya mafia tanah dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti saya nih, saya begitu banyaknya sertifikat. Yes, mantap. Wow. Maksudnya bukan sertifikat tanah, lebih ke bangunan. Jadi istilahnya kalau misalnya saya belum memindahkan ke sertifikat elektronik, itu akan memperlambat masalah gitu ya? Dalam hal ini kan disarankan untuk ke elektronik terkait kelebihan-kelebihan elektronik tadi, untuk masalah keamanan datanya, kemudian penyimpanannya, kemudian intinya biar masyarakat tuh lebih lebih aman, lebih praktis, safety seperti itu. Apalagi kalau kita bicara Sumatera Barat itu kan ada identik dengan kerawanan bencana, mulai dari gempa bumi. Kalau Padang mungkin identiknya ancaman apa itu tsunami megatrust seperti itu. Nah itu salah satunya untuk keamanan legalitas tanah masyarakat itu. Tapi di media sosial yang saya dengar, kalau misalkan kita yang mempunyai sertifikat ini tidak dipindahkan ke elektronik, nanti sertifikat yang lama ini nggak bakalan istilahnya nggak diakui lagi. Apakah benar seperti itu, Bapak Tintin? Kalau setahu saya sampai saat ini kan tetap masih berlaku lah. Tapi kan disarankan untuk berpindah dari yang analog tadi ke elektronik seperti itu. Tapi kalau apakah tidak berlaku, ya pastinya masih berlaku sebelum dia dipindahkan ke elektronik. Jadi kalau kita mau memindahkan nih sertifikat ini ke elektronik, kita mau mengurusnya di mana, Bapak Tintin? Di kantor pertanahan terdekat gitu. Pertahanan terdekat. Pertanahan, misalnya Uni tadi tanahnya di mana gitu? Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, ya jadi baik datang di kantor pertanahan Bukit Tinggi itu untuk mengkonversi dari analog ke elektronik. Berarti nggak ada permasalahan ya, Bapak Tintin? Nggak ada masalah. Terus pakai budgetnya lumayan ya, Bapak Tintin? Kalau terkait
apa itu konversi itu saya rasa setahu saya tidak ada biaya yang begitu, maksudnya kan Uni udah punya sertifikat seperti itu, tinggal konversi. Benar. Jadi setahu saya tidak ada biaya yang terlalu mahal seperti itu. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya bisa ke Kantah terdekat seperti itu, apakah ada administrasi atau apa gitu. Oke, netizen, kita simpulkan ya. Tadi Bapak Tintin bilang kalau bisa sertifikat itu dielektronikan, karena kan kita mengurangi resiko ya dengan kita ke rumah kebakaran atau bencana alam. Nah, ini bisa kita kerjakan, kita langsung ke kantor pertahanan terdekat ya. Pertahanan terdekat atau BPN terdekat gitu ya. Karena ini karena nggak bakalan susah sebenarnya, kan di mindset kita aja susah. Sampai saya pakai notaris lah, pakai inilah kan. Jadi lebih baik itu yang kita kerjakan, karena next ke depan akan berguna sekali seperti itu. Oke. Apa sih polemik yang paling berat di Bukit Tinggi semenjak Bapak Tintin bekerja di BPN? Kalau mungkin Bukit Tinggi dan bisa juga diangkat secara identik umum Sumatera Barat khususnya ya. Iya, karena di sini mungkin teman-teman tahu di sini kan wilayah adat Minangkabunya kan kuat banget ya. Dan itu juga menjadikan pengkhususan bagi BPN. Jadi khusus di Sumatera Barat tuh kami juga mengakomodir terkait hukum adat masalah tanah gitu. Dan itu mungkin bisa dikatakan menjadi tantangan tersendiri bagi kami di BPN dalam pengurusan sertifikat, karena kalau saya tadi yang dari Jogja, dari Jawa kan tanah itu ya yang penting kan ketika jual beli ya diketahui 2 orang saksi, kemudian ada 2 saksi, kemudian kan ada wali nagari atau di sana namanya lurah gitu ya. Tapi kalau di tanah adat kan kita menghormati hukum adat tuh. Jadi ketika sebuah tanah itu mau dijual atau mau dibahkan harus ada persetujuan kaum gitu. Oh, Nyak Mama ya. Nyak Mama. Jadi ada namanya itu Pusako Tinggi. Pusako Tinggi itu ya. Ada lembar khusus pertama itu seperti ranji kalau tahu. Di situ menerangkan silsilah dari keluarganya itu, dari suku mana. Kemudian ketika sudah ada surat ranji, kita minta lagi surat persetujuan kaum. Jadi dari semua yang ada di situ itu setuju kalau tanah ini dijual. Tapi setahu saya kan Pusako Tinggi nggak bisa dijual ya. Benar. Tapi beda kasus dengan yang saya bilang tadi, ada pengadaan tanah untuk tol. Ketika udah ada tol kan nggak bisa dipindah lagi kan. Benar. Jadi namanya pengadaan tanah itu kan lokasinya udah ditetapkan oleh gubernur gitu. Jadi mau tidak mau kan di situ tetap harus dilakukan pembangunan. Walaupun itu Pusako Tinggi. Bahkan kalau tidak salah dulu tuh hampir 85%-an tuh tanah yang terkena tol itu kan Pusako Tinggi gitu. Oh, Pusako Tinggi. Jadi mungkin di sini saya ingin sedikit menjelaskan kenapa dulu pembebasan lahannya itu mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu lihat di berita kan terkenal kenapa agak lambat seperti itu. Bahkan ada yang sampai bilang kenapa tol di Sumbar itu lama seperti itu. Jadi mungkin kami di belakang yang mengumpulkan alasan seperti itu, ya itu kami karena menghormati hukum adat di sini. Jadi meskipun tanahnya itu misalnya cuma 100 meter atau 30 meter, tapi kita tetap menghormati siapa kaum di situ, berapa orangnya di situ. Dan yang jadi tantangan kami, misalnya di situ ada 10 orang Uni, tapi satu di Bali, satu di Kalimantan, satu di Aceh, dan namanya untuk pengurusan tanah, semua itu harus setuju dan harus tanda tangan di hari H itu di tempat yang sudah ditentukan itu. Dan itu yang agak membuat kita lama gitu. Oh, lama ya. Tapi kalau udah pemerintah nih untuk kepentingan kita juga bersama jalan tol ya, ini Pusako Tinggi nggak bisa lagi, harus bisa menyerahkan ya seperti itu. Itu diganti ya Pak Tintin? Iya, jadi mungkin di sini saya ingin menjelaskan juga. Jadi mungkin pemerintah itu kalau mau pembangunan itu sebenarnya ada 2 metode. Pertama itu konsolidasi tanah. Mungkin kalau di Bukit Tinggi Uni bisa melihat pembangunan bebas tuh kan itu dulunya kan konsolidasi tanah. Jadi kalau konsolidasi tanah itu win-win solution, pemerintah bisa membangun di situ tanpa ganti rugi, kemudian masyarakat di situ mendapatkan keuntungan, jadi ada aksesnya, tanahnya tertata seperti itu. Kemudian metode yang kedua, ketika pemerintah itu mau melakukan pembangunan tuh dengan pengadaan tanah. Kalau pengadaan tanah
harus ada ganti rugi gitu. Jadi Iya, benar. tanah masyarakat yang digunakan untuk akses jalan tuh diganti rugi sama pemerintah gitu. Jadi masyarakat dapat ganti rugi, kemudian pemerintah dapat tanah untuk pembangunan. Berbeda dengan metode yang konsolidasi tanah, dia kan sistemnya kerelaan seperti itu, tapi sama-sama win-win solution seperti itu. Win-win solution, Kemudian ganti rugi tersendiri, mungkin di Sumatera Barat kan identiknya nanti dapat ganti rugi uang seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya dalam pengadaan tanah itu uang tuh hanya salah satu dari berbagai bentuk ganti rugi. Jadi sebenarnya bisa ganti rugi itu dalam bentuk tadi uang, tapi juga tanah gitu. Jadi misalnya yang bersangkutan maunya tanah diganti tanah gitu. Tapi biasanya yang paling fleksibel kan uang karena dibagi lagi gitu ya. Bisa. Tapi ada juga yang tanah misalnya milik aset perusahaan atau Pemda, dia tanah ya kita ganti tanah seperti itu. Dan ada bentuk yang saham, jadi misalnya dia ingin include saham di pembangunan tersebut, bisa juga seperti itu. Ternyata banyak juga nih yang kita dapatkan dari seorang Bapak Tintim dari BPN. Bapak, ini Sumatera Barat ini daerah kecil menurut Bapak atau daerah besar? Kalau secara luasan bagi saya sendiri besar ya, apalagi besar, kan ada 19 kabupaten kota, dan alhamdulillahnya dari 19 itu saya sudah pernah ke 18 ya, termasuk di Mentawai pernah juga beberapa tahun yang lalu. Yang belum pernah satu di Pasaman Barat, tapi dari beberapa wilayah itu saya rasa Sumatera Barat itu wilayah yang cukup luas, kemudian unik juga karena ada hukum adat seperti itu. Kemudian secara, apalagi saya kan dulu dari Jogja ya, Jogja kan dari satu kabupaten lain cuma berapa menit seperti itu ya. Kalau di sini misalnya saya dulu di Padang mau ke Damasraya kan sampai berjam-jam gitu. Dari Damasraya ke Pasaman Barat mungkin sampai berapa jam seperti itu. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami gitu. Berarti besar ya. Nah, menurut Bapak Tintim nih, penduduk di Sumatera Barat ini akan bertambah berkali lipat atau stuck begitu saja? Kalau bicara masalah Ke depan nih. ke depan ya, tapi mungkin itu nanti ada kaitannya sama itu ya, adat Minang, apalagi kan yang saya tahu selama 4 tahun hidup di Minang, kemudian bersosialisasi dengan orang Minang, kan memang secara adat orang laki-laki di Minang kalau nggak salah memang disiapkan untuk merantau ya. Iya, benar. Nah itu mungkin kalau kedepannya mungkin itu usia-usia produktif mungkin lebih kebanyakan merantau ke daerah kota, ibu kota, atau daerah kota-kota yang dekat Sumatera Barat seperti itu. Kalau dari jumlah penduduknya mungkin ya pastinya bertambah, tapi nggak sesignifikan kota-kota besar lainnya seperti itu. Berarti masalah tanah ini belum membludak begitu kuat ya, karena kan tanah ini nggak bisa menambah kan, nambah kan. Tanah ini memang segitu, manusianya yang bertambah. Tapi kalau di Sumatera Barat mungkin nggak terlalu signifikan seperti Bapak Tintim bilang tadi, bertambah pasti bertambah. Tapi nggak begitu signifikan. Tapi mungkin khusus Uni kan di sini Bukit Tinggi ya. Iya, benar. Khusus Bukit Tinggi itu kalau Uni mengikuti. Ada lagi khusus Bukit Tinggi ya. Soalnya Bukit Tinggi itu agak khusus, dan ini sebenarnya agak polemik. Kemudian kalau teman-teman mengikuti di konten saya yang terakhir kemarin, saya membahas perluasan kota Bukit Tinggi. Jadi sebenarnya agak unik tapi agak sensitif juga mungkin. Tapi saya jelaskan secara ilmiah aja ya. Jadi di Bukit Tinggi itu sebenarnya ada namanya ada peraturan PP 84 tahun 1999. Itu namanya tentang perubahan luas kota Bukit Tinggi dan Agam. Jadi mungkin kalau Uni dulu pernah mengikuti, kan ada beberapa kecamatan di sekitaran kota Bukit Tinggi itu kan akan digabungkan ke kota Bukit Tinggi. Jadi dia, tapi itu masih polemik ya. Tapi uniknya di sini PP itu per tahun 1999 itu sudah ditetapkan, dan sampai saat ini kalau teman-teman melihat di internet atau status PP itu masih berlaku gitu. Jadi makanya ada dualisme secara de jure atau secara hukum. Mungkin bisa teman-teman di sekitaran Bukit Tinggi itu mengaku, oh saya orang Bukit Tinggi, padahal di Banuampu, Bukit Tinggi di sampai Angke, benar. Karena kemarin saya juga sudah jelaskan secara hukum memang tidak salah teman-teman, karena hukum peraturan itu statusnya masih berlaku. Tapi memang dalam penerapannya ada beberapa tantangan, ada misalnya penolakan dari sebagian masyarakat adat, kemudian masalah ekonomi, karena nantinya pasti wilayah Agam, pendapatan apalagi daerah-daerah yang akan digabungkan itu kan daerah-daerah yang berpotensi Uni. Seperti saya bilang tadi kan tanah di Agam yang paling tinggi kan di daerah Banuampu di
Padang Luar ke Ya. itu, kalau itu masuk ke Bukit Tinggi nanti akan Mengurangi kehilangan pendapatan PAD. daerah ya. Kemudian masalah politik lokal seperti itulah. Jadi mungkin khusus untuk Bukit Tinggi mungkin bisa dikatakan agak padat ya dibanding daerah-daerah lain. Oh, di Jadi mungkin Sumatera kalau Barat ya? jadi mungkin kalau teman-teman mau cari tanah di Bukit Tinggi ya harus berpikir 2 kali terkait harga tadi itu ya. Iya benar, benar. Makanya biasanya pengembang atau developer itu membuat perumahan memang di sekitaran luar kota Bukit Tinggi Iya, itu, misalnya iya, di daerah iya. Banuampu atau daerah Benar, itu, benar, karena di benar, situ benar. relatif lebih murah daripada di Bukit kota. Tinggi sekali. Seperti itu. Oke, ini benar-benar nih Bukit Tinggi ini unik ya. Ya, unik. Dia tinggal di Agam, tapi bilangnya bukit. Iya. Siap. Ini detail banget nih kita mendapatkan ilmu dari pertanahan ini. Nah sekarang ini yang saya dengar, tapi saya juga nggak tahu atau tidak mengerti ya. Apa nih peraturan kalau kita bisa dalam pemecahan tanah ini? Apa sih syarat-syarat yang harus kita lengkapi begitu Bapak Tintin? Iya. Oh ya, justru peraturan yang dibuat atau perubahan peraturan itu sebenarnya memang kalau kita mengikuti berita-berita kan memang pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk itu ya memberantas mafia tanah seperti itu ya. Iya, benar. Jadi memang pengetatan syarat-syarat itu bukan untuk mempersulit masyarakat, Oke. tapi untuk mempersempit atau memotong gerak dari mafia tanah gitu. Wow, Misalnya iya. kalau kita membiarkan syarat-syarat kurang seperti itu tetap dilanjutkan prosesnya menjadi sertifikat, nanti banyak sertifikat ganda atau orang yang sebenarnya punya hak tanah di situ jadi diklaim oleh dalam tanda kutip mafia tanah seperti itu. Oke. Jadi kami di BPN memang harus lengkap dulu baru bisa diproses menjadi sertifikat seperti itu. Oh berarti tentang kelengkapan aja ya? Kelengkapan aja. Karena ada kemarin tuh yang mungkin ada misalnya tiga kelengkapan, mungkin sekarang bertambah 10 Iya, gitu untuk ya. memperketat itu. Iya diperketat lah ya, bukan perubahan. Siap. Ini waktu gempa besar di 30 September 2009. Iya. Apakah GIS sudah menemukan hal-hal aneh sebelumnya? Kalau GIS itu kan teknologi selalu berkembang ya, dan sayangnya atau bisa dikatakan sayangnya, tapi alhamdulillah juga saya di sini kan per 2021 gitu. Iya, Tapi iya. justru ketika saya di sini saya malah penasaran terkait karakteristik sumber. Jadi mungkin di sini mungkin ada atau follower atau teman-teman saya di IG kan banyak tuh saya membuat konten terkait gempa bumi, Iya, iya. megatrust tsunami seperti itu. Jadi dalam hal ini kan ketika saya membuat konten tuh kan ada 2 komentar tuh, biasanya positif negatif gitu. Kalau positif kan memang sependapat dengan apa yang saya buat itu untuk edukasi masyarakat biar lebih waspada seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa jangan campuri urusan Tuhan seperti itu ya. Tapi kan kita sendiri kan apalagi di Minang tuh kan ada namanya adat Basandi Sara Iya. Basandi Kitabullah Iya. gitu. Jadi kan meskipun kita itu juga harus taat ke Tuhan, dan ikhtiar itu kan bagian dari kita taat ke Tuhan. Benar gitu. sekali. Jadi ketika pemerintah dalam hal ini membuat konten-konten untuk waspada megatrust Mentawai, kemudian ada sesar Sumatera, itu bukan berarti pemerintah itu menakut-nakuti masyarakat Benar, seperti benar, itu. benar, Tapi benar. tujuannya itu supaya masyarakat itu lebih waspada seperti Lebih itu. Dan waspada, ya. mungkin ada juga komentar kenapa dulu pas gempa di Sumatera Barat atau tsunami di Aceh itu pemerintah tidak bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa seperti itu ya. Mungkin itu banyak pertanyaan orang-orang awam seperti itu. Padahal kan sudah dijelaskan sendiri sama BMKG itu. Jadi memang teknologi sampai sekarang pun kan untuk waktu pastinya itu belum bisa ditentukan seperti itu. Tapi kalau terkait akan terjadi tsunami setelah gempa itu sudah bisa misalnya ada gempa di Mentawai itu beberapa menit lagi ada misalnya potensi tsunami di Padang tuh memang udah ada. Tapi kalau kita mau tahu kapan terjadi tsunami di megatrust Mentawai atau gempa besar di sesar Sumatera, memang belum ada teknologi sampai sejauh itu. Oke, berarti memang kemungkinan kita mengalami tsunami itu ada kemungkinan ya? Potensi ada, tapi untuk waktu pastinya kami di BMKG dalam hal ini juga belum bisa memastikan kapan waktu terjadinya seperti itu. Tapi perkiraan dari Bapak Tintim itu tuh akan mentenggelamkan Sumatera Barat atau gimana nih? Dalam hal apa tadi ancaman potensi tsunami, Iya. itu mungkin yang perlu teman-teman yang khususnya di pesisir Sumatera perlu diketahui bahwa
siklus sebuah gempa itu kan ada nama siklus itu berapa ratus tahun gitu. Jadi memang di megatrust itu Mentawai itu memang selama 200-an tahun itu belum terjadi pelepasan gempa. Kalau di Aceh kan pernah dulu 2004 Iya, benar, udah lepas benar. itu. Jadi ibaratnya ketika energi itu udah lepas kan, jadi nggak ada potensi kuat lagi dalam jangka waktu yang lama gitu. Tapi masalahnya di Mentawai kan lama nggak melepaskan energi itu. Gitu. Oke. Jadi itu yang ditangkap oleh BMKG bahwa ada potensi gempa besar. Jadi kalau tidak salah sampai 8, sekian gitu sekali itu. Dan dari kekuatan itu ada potensi memang tsunami tapi khususnya di pesisir barat Sumatera. Jadi mulai dari selatan ada pesisir selatan, Padang, Pariaman, Agam, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai itu sendiri. Jadi memang ada ancaman di situ. Tapi ini tuh bukan untuk menakut-nakuti masyarakat gitu, tapi supaya masyarakat itu lebih waspada. Dan dalam hal ini kan pemerintah juga nggak memberikan informasi terus diam, tapi kan memang beberapa waktu belakangan kan juga sudah melakukan sosialisasi bagaimana kalau terjadi gempa itu harus bagaimana masyarakat pesisir seperti itu. Memang pemerintah memberikan informasi tapi juga ada sosialisasi seperti itu. Oke, berarti memang ada kemungkinan ya, tapi kita nggak tahu waktu. Berarti tanah kita ini udah apa tuh namanya, di dalamnya itu apa namanya itu Pak Tim? Lempeng nih. Iya. Jadi mungkin kalau tadi saya nyebut beberapa kali megatrust ya. Megatrust kan sebenarnya kan istilah dari itu lempeng, pertemuan lempeng dangkal. Jadi kan kalau kita belajar geologi gitu, jadi di sebelah barat Kepulauan Mentawai itu memang ada lempeng Indo-Australia, dia di bawah, kemudian ada lempeng Eurasia yang benua Asia gitu. Jadi pertumbukan lempengnya itu memang di sebelah barat Kepulauan Mentawai gitu. Jadi ketika di situ terjadi patahan gitu, akan menyebabkan potensi gempa yang sampai ancamannya tsunami seperti itu. Ya Allah. Itu mungkin kita bukan fokus ke pesisir saja. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin di sini Bukit Tinggi ya, Uni, itu juga ada potensi ancaman juga. Jadi kan kalau kita belajar lebih luas Sumatera Barat itu kan sebelah baratnya kan ada tadi patahan megatrust, ada sesar Mentawai antara Pulau Mentawai sama pesisir Sumatera Barat, kemudian sebelah baratnya ada megatrust. Tapi di tengah-tengah Sumatera Barat itu di Bukit Barisan tuh ada namanya sesar Sumatera, dari mulai Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, kemudian Tanah Datar, Solok sampai Solok Selatan itu ada namanya segmen-segmen sesar, dan itu juga ada potensi gempa besarnya. Tapi kan kita nggak tahu kapan terjadinya, tapi yang penting waspada bagi masyarakat seperti itu. Oke, luar biasa sekali hari ini, karena hal-hal yang selama ini kita membahas masalah, kita membahas kehidupan, kita membahas hal-hal yang bersifat pendapatan ya, apa tuh namanya, kita lupa dengan kita ini tinggal di mana. Iya, itu. Ini bumi yang kita pijak ini gimana nih keadaannya. Seperti itu. Berarti ada pesan nih yang akan Bapak Tintim berikan ke generasi muda atau netizen-netizen yang sedang mendengarkan podcast kita ini, yang ingin berkecimpung di bidang GIS dan pertanahan. Mungkin pesan saya bagi generasi muda atau khususnya yang teman-teman atau adik-adik yang sekarang memang ambil jurusan kuliah berkaitan dengan JS gitu, harapan saya teman-teman itu mengembangkan ilmunya itu bukan hanya dari dosen saja, tapi kita juga harus mengembangkan dari internet, dari otodidak juga, kemudian tanya-tanya dari pengalaman yang sudah bekerja seperti itu, supaya ketika nanti lulus teman-teman bisa menciptakan atau membuat sebuah inovasi dari JS itu untuk berbagai manfaat di berbagai bidang. Khususnya kalau di Sumatera Barat teman-teman bisa membuat untuk terkait mitigasi bencana, membuat peta kerawanan bencana, peta jalur evakuasi seperti itu. Jadi ilmu yang didapatkan di kuliah itu bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Yes. Nah, sekarang saya lihat Pak Tintim ini benar-benar aktif di media sosial ya, untuk mengajak atau memberitahu tentang pertanahan, tentang bencana atau segalanya. Apakah itu aja sih konten Pak Tintim? Kalau sampai saat ini kan memang dalam tanda kutip personal branding saya di konten kreator itu memang terkait JS gitu. Tapi kan JS itu tadi kan dia basicnya untuk informasi secara spasial. Jadi di situ selain untuk saya mengedukasi masalah kebencanaan atau masalah pertanahan, pernah juga dulu awal-awal
karena di GIS atau Geographic Information System itu kan ada namanya juga citra satelit gitu. Jadi awal-awal dulu mungkin kalau teman-teman mengikuti dari awal, pertama kali dulu saya membuat perbandingan kenampakan daerah Transmart tahun sekian dengan tahun yang terbaru. Jadi teman-teman bisa melihat seperti itu. Dan beberapa kali saya juga membahas terkait wacana pemekaran. Kalau di Sumatera Barat kan ada namanya nanti Pasaman Utara gitu, pecahan dari Pasaman Barat. Kemudian ada Agam Tua yang di Agam ini akan pecah juga. Kemudian di pesisir selatan akan pecah juga daerah Indojati gitu. Jadi informasi-informasi yang berbasis spasial itu kalau hanya disampaikan secara narasi kan masyarakat kan payah gitu. Iya, benar-benar. Mana saja misalnya yang akan menjadi Kabupaten Agam Tua gitu, kalau hanya sekedar tulisan narasi kan bingung secara spasialnya. Makanya di sini saya muncul atau aktif di media sosial untuk membantu masyarakat dalam penyampaian informasi itu menjadi lebih jelas secara spasial seperti itu. Siap, luar biasa. Hari ini kita udah banyak dapat pemahaman tentang pertanahan, sertifikat, bencana alam, dan pesan-pesan juga dari Bapak Tim-Tim gimana nanti generasi muda ke depannya bisa bermanfaat bagi orang lain tentang masalah pertanahan, gempa bumi ya, begitu ya Pak Tim-Tim ya. Oke, terima kasih Pak Tim-Tim udah bergabung di Podsernya Uni. Mudah-mudahan konten kita hari ini bermanfaat sekali untuk netizen dan generasi muda khususnya ya. Gimana sistem pertanahan ini, dan tapi saya lebih notnya tuh lebih ke emak-emak seperti saya yang kurang mengerti tentang pertanahan, tentang sistem. Jadi dari pembahasan ini kita bisa mendengar bahwa peran pegawai BPN dan pemanfaatan geografis informasi sistem GIS sangat penting dalam mewujudkan pelayanan pertahanan yang modern, transparan dan akurat. Semoga wawasan ini membuka pemahaman kita tentang bagaimana teknologi dapat menjadi jembatan bagi pelayan publik yang lebih baik di masa depan. Terima kasih Pak Tim-Tim. Terima kasih netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.